Selamat siang dan salam sejahtera buat kita sekalian. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada kesempatan siang ini kita panjatkan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan kegiatan aktivitas dengan baik. Dan tentunya berkaitan dengan siang hari ini, kita akan mengadakan konferensi pers mengenai ungkap kasus tindak pidana perlindungan konsumen terkait pabrik pengolahan beras yang tidak sesuai mutu dan SNI pada klien kemasan. Jadi rekan-rekan, pada pelaksanaan ini dengan adanya dasar laporan polisi nomor LP A40 garing Romawi 7 2025 SPKT Polresta Sidoarjo tanggal 29 Juli 2025 dan sudah ada surat perintah penyidikan dan surat perintah tugas penyidikan. Ini dilakukan kegiatan-kegiatan tindakan kepolisian. Dan tentunya kalau kita ketahui bersama bahwa ini semuanya adalah dari perintah dari Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk menindak tegas pelanggaran mutu dari beras itu sendiri, dan kemudian ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolri kepada seluruh jajaran untuk melakukan tindakan-tindakan tegas terhadap hal lain melakukan pelanggaran mutu terhadap beras. Karena kita ketahui bahwa seluruh penduduk Indonesia ini adalah pengonsumsi beras utama, makanan pokok kita, dan tentunya harus kita jaga mutunya sehingga pada saat pemanfaatan setiap hari keseharian oleh masyarakat kita benar-benar adalah produk beras yang bermutu. Dan ini juga akan berkaitan dengan masalah kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi saya katakan lagi bahwa ini terkait dengan kebutuhan pokok yang paling mendasar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan tentunya kami dari Polda Jawa Timur dan jajaran ini melakukan kegiatan-kegiatan untuk penyelidikan apakah terjadi di wilayah Polda Jawa Timur, dan ternyata kita menemukan. Jadi sidak yang dilakukan oleh Satgas Pangan dari Polresta Sidoarjo ke Pasar Tradisional Larangan di tanggal 25 Juli 2025 ini ada ditemukan beras merek SPG yang diduga tidak sesuai dengan mutu premium seperti Tertera di kemasan. Kemudian petugas melakukan pengecekan mandiri di kantor Bulog dan ditemukan hasil bahwa kualitas beras yang tersebut tidak sesuai dengan mutu. Sehingga kemudian tim dari Polresta Sidoarjo mendatangi tempat produksi beras premium PT Sumber Pangan untuk dengan merek SPG di Desa Kiper, Kecamatan Kerembung, Kabupaten Sidoarjo, milik saudara MLA. Kemudian juga Satuan Tugas Pangan melakukan interogasi di lokasi, dan kemudian di situ ada beberapa temuan yang menunjukkan bukti uji lab terhadap beras premium tersebut hasil produksi oleh perusahaan tersebut. Dan kemudian pemilik CP Sumber Pangan Group tidak mempunyai kompetensi dalam hal produksi beras premium. Kemudian terhadap mesin operasional tidak pernah dilakukan uji layak produksi dari pihak yang berwenang. Sehingga pada kemasan produk premium dengan merek SPG tercantum ada SNI dan logo halal yang pada faktanya belum mempunyai sertifikat. Atas peristiwa tersebut, pelaku dan barang bukti diamankan Polresta Sidoarjo dilakukan penyelidikan. Upaya yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebanyak 6 orang dan pemeriksaan terhadap 2 orang saksi ahli dari Badan Standarisasi Nasional, ahli dari perlindungan konsumen Disperindak Provinsi Jatim. Kemudian diadakan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti serta memasang garis polis lain bersama dengan tim dari Satreskrim Polresta Sidoarjo, anggota lapangan Bulog dan PPC yang disaksikan oleh Kepala Desa Kiper, Kecamatan Kerembung, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian dilakukan uji laboratoris di laboratorium di UPT ujian sertifikasi mutu barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur terhadap barang bukti yang telah disita. Dari hasil uji lab ini, komposisi beras SPG tidak sesuai dengan SNI beras
premium yang tercantum nomor 6128/2020 yang ditetapkan oleh Permentan nomor 31 tahun 2017 tentang kelas mutu beras dan peraturan Badan Pangan Nasional nomor 2 tahun 2023 tentang persyaratan mutu dan label beras. Kemudian tersangka dan unsur tadi di sini yang saya sampaikan tadi, nama tersangka adalah saudara MNH, pemilik CV Sumber Pangan Group. Seharusnya telah ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka setelah melalui proses penyidikan melalui gelar perkara dan telah mendapatkan 2 alat bukti yang mencampurkan beras hasil produksi dengan beras merek lain. Yang dipakai ini adalah pandan wangi dengan beras biasa yang memberikan aroma wangi dengan perbandingan 10 beras biasa dan 1 beras merek pandan wangi. Mencantumkan tanda SNI dan logo halal pada kemasan. Padahal pada faktanya belum memiliki sertifikat tersebut. Sertifikat pemilik tidak dapat menunjukkan bukti uji lab, tidak memiliki kompetensi dalam produksi beras premium dan mesin operasionalnya tidak pernah diuji kelayakannya. Dan kegiatan produksi ini rekan-rekan perlu diketahui telah berjalan sejak tahun 2023 dengan kapasitas produksi maksimal 12 hingga 14 ton per hari. Beras dikemas dengan ukuran 3 kilo, 5 kilo, dan 25 kilo. Lalu dijual ke agen dan toko wilayah Sidoarjo dan Pasuruan. Adapun barang bukti yang sudah disita total beras sebanyak 12,5 ton, ini termasuk 4 ton beras merek SPG kemasan 25 kilo, 1,1 ton beras merek SPG kemasan 5 kilo, 3 ton bahan baku beras pecah kulit, 2,5 ton beras PK Pandan Wangi yang digunakan sebagai campuran, 1,6 ton memil beras, patahan beras broken dan beras PK sortiran. Kemudian peralatan produksi 1 unit mobil, timbangan, mesin pres, mesin jahit karung, serta berbagai mesin produksi seperti separator, poles batu, molor sorter, dan sebagainya. Untuk dokumen hasil uji laboratoris dari UPT, pengujian sertifikasi mutu barang dinas perindustrian dan perdagangan produksi. Adapun pasal yang dilanggar dan ada dokumen di sini kita menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 pasal 62 junto pasal 8 ayat dalam huruf 1 huruf A, D, E, dan A. Ada ancaman pidananya paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Kemudian undang-undang kedua adalah Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2012 pasal 144 untuk pasal 100 ayat 2 yang ancamannya paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 6 miliar rupiah. Kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nomor 20 tahun 2014 pasal 68 itu pasal 26 ayat 1 dimana disitu ancamannya penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 25 miliar. Kemudian rencana tindak lanjut yang strategis dari Polda Jawa Timur ini kami akan mengembangkan penyidikan dan melakukan penegakan hukum. Dan tentunya ini bisa terjadi di semua tempat di wilayah Polda Jawa Timur. Dan kami sudah memerintahkan semua jajaran untuk melakukan kegiatan-kegiatan penyidikan agar jangan sampai terjadi lagi. Karena ini akan terkait dengan mutu beras yang akan diedarkan. Yang paling tidak harus sesuai dengan mutu standar yang sudah ditetapkan, sehingga masyarakat dapat benar-benar maksimal memanfaatkan barang kebutuhan pokok kita yang paling utama ini. Dan kemudian kita juga akan melakukan pelacakan jaringan distribusinya, penyidikan pemasok, dan penerapan pasal TPPU. Kemudian kita juga akan melakukan percepatan pemrosesan untuk segera melimpahkan perkara ini ke jaksa penuntut umum. Dan sekali lagi kami himbau di sini dalam penindakan pencegahan ini kami akan melaksanakan patroli dan sidak terpadu. Kemudian akan mengagendakan sidak rutin ke pasar dan pusat distribusi beras bersama dinas terkait untuk memverifikasi dan mutu dan label pada kegiatan audit produsen beras yang bekerja sama dengan dinas terkait untuk melakukan pemetaan dan audit terhadap pabrik pemilihan beras
lain yang berada di. Kemudian pemeriksaan lanjutan pun akan kita lakukan bersama dengan Badan Pangan Nasional Surabaya, sebenarnya sudah kita rencanakan, dan kemudian kami sampaikan juga kepada seluruh masyarakat untuk bisa cerdas melihat dan mengenali beras yang sesuai dengan standar untuk memastikan keaslian dari label SNI. Ini pun juga harus kita sampaikan juga agar masyarakat jangan sampai tertipu terkait dengan mutu. Dan ini pun juga kami bekerjasama dengan seluruh dengan stakeholder yang ada untuk bisa mensosialisasikan. Dan ini agar jangan sampai nanti ada berlanjutan permasalahan-permasalahan ulang di wilayah Polda Jawa Timur. Sehingga kita pastikan bahwa semua produk, terutama beras ini yang beredar, harus benar-benar mempunyai kualitas yang bagus untuk bisa dikonsumsi masyarakat. Selamat siang dan